Perampokan di Palembang berujung meninggalnya Nenek Kristina. Polisi mengungkap motif pembunuhan secara sadis yang dilakukan YG, 61, terhadap Kristina, 80, lansia pemilik kos dan pensiunan guru di Palembang. Kristina diketahui dijerat ketika di dalam mobil dan jasadnya dibakar di pinggir kebun sawit di Banyuasin. Di Reskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun mengatakan, YG nekat melakukan hal itu karena kebutuhan ekonomi. Motifnya ekonomi, tersangka mau berangkat ke Jakarta dan membutuhkan uang. Ia salah satu uang hasil menjual mobil digunakan untuk itu, ujar Johannes, Rabu, 28 Januari 2026. Selain itu, YG juga diduga menjadi korban penipuan oleh J yang mengaku bisa menggandakan uang sehingga YG memberikan uang 4,2 juta rupiah kepada J. Hubungannya dengan pelaku J adalah YG diduga menjadi korban penipuan karena J mengaku bisa menggandakan uang. Jadi uang hasil penjualan, handphone dan payung korban diberikan ke J, tuturnya. Setelah menghabisi nyawa Kristina, YG menjual mobil milik korban kepada saksi bernama Apriyadi dengan dibantu oleh adiknya yakni SW. SW menerima uang Rp400.000 seusai membantu YG menjual mobil, katanya. YG yang tahu kalau sedang dicari oleh polisi kabur ke Tulungagung dan ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Tulungagung dan Resmob Mabes Polri. Kronologi pembunuhan. Sebelumnya YG, 61. Pelaku utama pembunuhan dan pencurian terhadap Kristina, 80, lansia pemilik kos dan pensiunan guru di Palembang, menghabisi nyawa korban dengan cara menjeratkan tali ke leher. Selain menjerat leher, tersangka YG juga membakar jasad korban menggunakan bensin dan korek api di bawah pohon sawit, Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun mengatakan, kronologis pencurian disertai pembunuhan itu berawal dari ketika tersangka meminta diantarkan ke tempat temannya. Pelaku ada chatwa ke korban sekitar pukul 4.22 WIB minta diantar ke tempat temannya di kawasan Sukabangun menggunakan mobil korban. Kemudian ketika di KM7, pelaku meminta korban menyetop kendaraannya, ujar Johannes saat rilis di Polda Sumsel, Rabu, 28 Januari 2026. Saat kendaraan berhenti, YG yang duduk di kursi belakang korban, langsung mengeluarkan tali dan menjerat leher korban hingga kesulitan bernafas dan meninggal dunia. Dari situ YG mengambil alih kendaraan korban dan membawanya ke Jalan Tanjung Api-Api lalu membuangnya ke area pinggir kebun sawit. Di sana pelaku membakar tubuh korban menggunakan bensin dan korek api yang sudah dipersiapkannya, lalu meninggalkan jasad korban di sana, katanya. YG kemudian datang ke rumah J di kawasan Kenten Laut untuk memberikan handphone dan payung milik korban. Lalu kembali ke rumah korban untuk mengambil BPKB korban. Lanjut Johannes, setelah itu YG mengajak adiknya yakni SW membantu menjual mobil korban. Pada malam harinya mobil korban dijual kepada seseorang saksi bernama Apriyadi seharga Rp53 juta diberikan bertahap, katanya. Atas perbuatannya polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal 459 atau pasal 458 atau pasal 479 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman mati. Sedangkan penadah barang dikenakan pasal 591 UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kronologi penangkapan. Pengejaran terhadap YG bermula saat personel Subdit Jatanras Polda Sumsel melakukan pelacakan terhadap keberadaan pelaku yang awalnya diketahui berada di wilayah Jakarta, dengan dukungan Resmob Bareskrim Polri. Namun dari hasil penyelidikan lanjutan, pelaku diketahui telah berpindah lokasi ke wilayah Lampung bersama istri dan anaknya, dengan mengendarai satu unit mobil Honda Mobilio. Petugas kemudian kembali melakukan pengejaran. Saat personel sudah berada di wilayah Lampung, pelaku justru melarikan diri dan meninggalkan istri serta anaknya. Setelah pelaku melarikan diri, dilakukan penyelidikan lanjutan hingga diketahui pelaku kabur ke wilayah hukum Polres Tulungagung, ujarnya. Sedangkan dua tersangka lainnya berinisial J dan SW ditangkap anggota Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel di tempat berbeda di Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan atas laporan polisi tersebut dan dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti, Jatanras Polda Sumsel mengamankan J di rumahnya di Jalan Pangeran Ain, Talang Kelapa, Banyuasin, ujar Nandang. Pengakuan pelaku. Dijelaskan, masing-masing pelaku memiliki peran berbeda. Sedangkan J menerima handphone milik korban yang diserahkan YG. Dalam pengakuan J kepada penyidik, pada tanggal 14 Januari 2026 sekitar pukul 11 WIB,
YG datang ke rumahnya dengan mengendarai sebuah mobil Mitsubishi Mirage Bank 1646 RI, milik korban hilang. Sekitar 30 menit kemudian, YG pamit dari rumah Ji dan memberikan handphone korban serta memerintahkan Ji untuk merestart ulang handphone tersebut. Selain itu, YG juga memberikan uang 4,2 juta rupiah kepada Ji yang diberikan secara bertahap. Saat ini Polda Sumsel tengah menjemput YS, si pelaku utama yang diamankan saat berada di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Sudah koordinasi dengan Polres Tulung Agung untuk mengamankan pelaku dan saat ini pelaku YS saat ini sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Tulung Agung dan saat ini personel Jatanras Polda Sumsel sedang dalam perjalanan melakukan penjemputan, tutupnya.